والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعات الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب يا غني، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون، نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Seperti biasa ikhwan, sebelum kita mulai bersama kita membacakan nazar i'tikaf dan niat al-i'tikaf bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nazartu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikaf al-manzur fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia hidayah taufiknya, hingga alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kembali bersama kita dalam kajian malam Kamis, dan di sini bersama kita merenungi makna min ma'ani kalamillah, makna daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diumpamakan bagaikan samudra yang sangatlah luas yang tiada tepinya. Wahakala, bila mana engkau mengarungi samudra itu, maka engkau perlu untuk bisa berenang, dan engkau perlu untuk membawa wadah yang besar agar engkau bisa mengambil mutiara-mutiara yang banyak daripada samudra itu. Berenang dalam samudra bagaikan adab, ya, beradab dalam majelis, ya. Dan wadah itu bagaikan niat ataupun masyhad. Barang siapa yang bagus adabnya dalam majelis dan besar niatnya, banyak niatnya dan juga besar cara pandangnya, maka dialah yang beruntung dari tiap-tiap majelis. Allahumma ja'alna minhum, amin. Begitu ya ikhwan, kita niatkan dengan kita membaca tafsir ini, berusaha merenungi dan meresapi, kemudian mengamalkan insyaallah yang kita faham dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga pertama-tama hati kita diterangi dengan Al-Quran ini. Bila mana hati sudah diterangi dengan Al-Quran, maka itulah suatu kejayaan, suatu keselamatan di dunia dan di akhirat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat yang tidak manfaatlah harta ataupun benda ataupun anak. Yang manfaat hanyalah mereka yang datang membawa hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang mempunyai ikatan khusus dengan Al-Quran. Wahakala. Ala kulli hal ikhwan, dalam pembahasan kita di minggu yang lalu barusan kita selesai dari pembahasan surat Asy-Syarh, Alam Nashrah Laka Sadrak. Hikmah yang kita petik di akhir pertemuan kemarin, bahwasanya Allah Ta'ala menjanjikan bahwasanya tiap-tiap kesulitan pasti akan dibarengi dengan minimal 2 kemudahan. Yang inilah rahasia dari Allah Ta'ala mengulangi ayat ini, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra.
Diulangin kalimat usur dan diulangin juga kalimat yusur, tapi dengan pola yang berbeda. Kalau kalimat usur kesulitan diulangin dengan ma'rifat, dua-duanya ma'rifat berarti satu. Yang kedua sama dengan yang pertama, berarti ada satu kesulitan. Sedangkan kalimat yusur kemudahan itu diulangi dan duanya adalah nakirah, kedua-duanya nakirah, berarti yang kedua bukanlah yang pertama, berarti minimal ada dua kemudahan. Artinya apa? Satu kesulitan itu pasti dibandingkan dengan dua kemudahan minimalnya. Wah, kata ikhwan, ini suatu perkara yang memacu kita untuk senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Itu yang pertama, ikhwan. Kemudian di akhir surat ini Allah taala menutup dengan beberapa perintah, di antaranya fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bila mana engkau telah selesai dari suatu pekerjaan, fansab, maka tegaklah. Artinya apa? Maka mulailah untuk memulai pekerjaan yang lain. Jangan ada waktu yang kosong. Fayadhai'atal a'mari tamdi sabahlalan wa dharratuha ta'lu ala alfi durrati. Faman ashghala al-ayyam bi khairin athmarat bi khairin wa illa ashghalathu bi hasrati. Banyak sekali di antara umur-umur kita yang telah lewat dengan tanpa faedah, padahal satu detik daripada umur itu lebih mahal daripada beribu-ribu mutiara. Satu detik yang telah lewat dari umur kita tak akan bisa kembali lagi. Walaupun kita bayar dengan apapun, dengan upaya sehebat apapun, tak akan bisa kita mengembalikan waktu. Wah, kata, maka barang siapa faman ashghalal ayyam bi khairin athmarat bi khair, maka barang siapa yang menggunakan waktu-waktunya untuk kebaikan, maka dia akan menuai panen kebaikan nanti di akhirat. Namun barang siapa yang menggunakan waktu-waktunya untuk keburukan, maka dia akan menuai panen penyesalan nanti di akhirat. Wah, kata, gunakanlah waktu itu untuk sebaik mungkin, karena waktu adalah modal, ya kan? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berniaga. Innallaha ashtara minal mu'minina. Allah taala berniaga kepada kita. Allah kasih modal kita. Apa yang modalnya? Modalnya umur. Itu modalnya tuh. Ntar Allah Ta'ala beli umurmu itu. Kalau ente jual kepada Allah Ta'ala umurmu itu dan engkau gunakan umur itu untuk kebaikan, iya, engkau akan beruntung dalam perniagaan itu. Rabihal bai'. Ya, tapi kalau seandainya ente enggak jual kepada Allah, ente jual itu modal kepada syaitan, ente jual itu modal kepada hawa nafsu, yang mereka akan menipumu. Mending kalau mereka beli dengan dibayar, kagak, mereka bakal menipu dan kita yakin mereka ini bakal nipu, tapi tetap aja kita jual sama mereka, ya enggak? Iya, dengan hawa nafsu, dengan syaitan, dengan hubbud dunia. Dalam cerita yang panjang ajib ada cerita yang indah ya ikhwan di sini. Sebelum kita masuk ke pembahasan surat At-Tin, dalam peristiwa ada seorang nelayan, ya, ada seorang nelayan. Ya, seperti biasa dia tiap hari pakai perahunya gitu, nangkap ikan, mancing ikan. Suatu hari dia dapat ikan dan sebagian dijual dan sebagian dibawa ke rumah untuk makan. Nah, dikasih istrinya, Bu, ini ikan untuk makan siang. Pas si ibu ngebelah ikan itu, tahu-tahu ada mutiara. Ada mutiara tuh dalam perut ikan itu. Ini mutiara mahal. Iya. Ini tadinya nih nelayan kalau bahasa kita nya, nelayan. Tadinya Pak nelayan ini orangnya sederhana banget, sangat-sangat sederhana. Wah, pas nemu mutiara dalam perut ikan, wah, udah bisa kaya mendadak. Iya. Udah mau khayal langsung, wah, ntar beli ini beli itu. Ya udah duduk. Mereka bersyukur. Oke, udah sekarang ayo kita gimana nih biar bisa kaya? Jual mutiara ini. Ini katanya. Jadi besok aneh bawa mutiara ini ke teman aneh dan dia bakal beli dengan harga yang wah gitu. Nah di situ ntar kita beli rumah, beli ini, beli itu macam-macam. Besoknya dia datang ke rumah temannya. Tafadhol, silahkan ada apa?
Nenek punya hajat. Coba ente tengok ini. Pas dilihat, dapat dari mana ente? Ada. Kemarin ambil ikan, tahu-tahu dalam perutnya ada ginian. Pas dilihat, ini bener asli, ini bukan palsu, bener asli. Iya emang asli. Kenapa ya? Ente mau ngapain sekarang? Ane mau jual sama ente katanya. Ane mau jual sama ente. Ya sudah. Temannya bilang kayak gini, Pak, ini sebenarnya mahal banget yang harta yang ente punya sekarang ini. Pun kalau seandainya ane beli ini mutiara dengan semua yang ane miliki, saat rumah-rumah ane, saat kendaraan ane, semua yang ane miliki, ini nggak bisa membayar walaupun 0,5% dari harga sebenarnya, nggak mencukupi. Sayang kalau ente jual sama ane, ente mau jual sama ane untung banget, terima kasih banyak. Tapi kalau ente mau lebih untung lagi, ya sudah, ane bantuin ente deh, kita ke tempat itu tuh, ane punya teman orang kaya raya, luar biasa, dia mau beli ini dengan harga yang semestinya, gitu. Kata siapa ini? Kata temennya. Untung temennya jujur, iya kan? Untung dapat temen yang jujur kayak gitu. Jadi gimana ya? Besok ntar kita bareng-bareng deh ke sono. Besoknya akhirnya bareng-bareng dia sama temennya itu menuju ke rumah orang yang paling kaya di daerah itu, gitu. Daerah perdesaan itulah. Tafadhol, silahkan, ada apa? Ini nih temenannya, dia mau nawarin suatu, apaan katanya. Pas dilihatin, bener, ini lu'lu'ah, mutiara. Terkejut nih orang kaya, dapat dari mana ente? Pas ditengok-tengok, diperiksanya, ini asli. Iya emang asli. Tafadhol, kenapa ini? Kita mau apain ini? Enggak, niatnya bapak ini, Pak nelayan ini mau jual kesampean. Ente mau beli enggak? Orang yang saudagar kaya raya itu di daerah itu bilang kayak gini, Pak, ini asli loh. Kalau seandainya saya beli dengan semua harta saya, enggak akan mencukupi daripada 1/10 daripada harga yang sebenarnya. Sama kayak kemarin ceritanya. Jadi gimana solusinya? Ya terserah, kalau bapak mau jual sama saya beli dan senang hati. Saya beli dengan semua yang saya miliki, serumah-rumahnya, kendaraannya, ambil semua. Tapi kalau saya boleh bantu, saya bisa bantu bapak. Saya punya kenalan di sono, ada orang kaya raya, ada pejabat lah yang kaya luar biasa, gitu. Saya bisa tolongin. Ntar kita bareng-bareng besok kita ke sono jual ini mutiara. Yaudah. Balik lagi si bapak itu. Ini dalam cerita itu ya, dalam versi itu si bapak ini semenjak dia dapat mutiara sampai sekarang nggak tidur. Kerjaannya ngapain? Mengkhayal. Kalau udah dapat fulusnya buat beli ini, beli itu, beli ini, berdua sama si ibu mengkhayal tiap malam. Tapi nggak kejual-jual. Nggak kejual-jual itu terus. Ya akhirnya besoknya dia tuh bertiga sekarang, dia sama temennya sama orang yang paling kaya daerah itu pergi ke rumah seorang pejabat yang luar biasa kayanya, paling kaya di daerah itulah, lebih luas lagi lingkupnya. Bareng-bareng mereka bertiga, tafadhol silahkan, fulan ada apaan? Enggak, kita punya hajat ini. Nah, ada apaan? Ini nih Pak nelayan ini, dia mau ada barang mau dijual. Tafadhol, mau jual apa? Pas dilihat ini yang mau dijualnya, pas dilihat, ini barang langka ini mahal banget. Ahlan wa sahlan Habib Syauqi, tafadhol Habib. Tafadhol Habib, tafadhol Habib. Just down. Tafadhol Habib. Sama orang yang paling kaya daerah situ, Pak ini luar biasa, Bapak dapat dari mana ini? Ini barang mahal sangat dan ini asli. Iya katanya emang asli. Si Pak nelayan itu bilang, ini aneh sudah mau jual sama teman aneh, dia nggak sanggup beli katanya. Habis itu kita berdua datang ke orang yang kaya ini, saat desa, dia nggak sanggup beli juga. Akhirnya udah kita datang ke ente mau beli nggak? Ditengok-tengoknya sama dia, Pak begini, kalau saya beli dengan harta dan jabatan saya, itu nggak bisa untuk sampai setengah dari harga yang sebenarnya. Jadi nggak bisa beli, ya terserah antum, terserah bapak. Kalau bapak mau jual, saya dengan senang hati membeli ini, ambil harta semua, ambil sak jabatannya ambil. Dan saya
untung dengan perniagaan ini. Tapi kalau saya boleh tolong, nah gimana lah Kang? Saya rasa nggak akan ada orang yang bisa membeli mutiara yang asli ini, nggak ada, kecuali satu. Siapa? Tuh, raja. Ini raja punya baitul mal, punya baitul mal, punya rumah harta yang mudah-mudahan dia mau membeli ini harga yang mutiara dengan harga yang sebenarnya. Kata Pak nelayan, memang kita bisa ketemu raja? Bisa, ntar saya usahain untuk bisa ketemu barang-barang kita besok. Jadi gimana, mau jual sama saya terima dengan senang hati, ambil semua yang saya ambil, yang saya punya. Tapi kalau ente mau untung besar, yaudah besok kita bareng-bareng nemuin si raja. Ya sudah, nggak jadi akhirnya, nggak jadi dijual. Nggak tahu udah hari keberapa itu ya, wallahu alam. Di akhir cerita ikhwan, mereka berempat akhirnya datang. Nah, mereka datang ke seorang raja itu dengan pengawalan yang ketat. Sekat-sekat dilewatin semua sampai di akhir cerita ketemulah dengan si raja. Raja kenal sama ini nih, semua cuma kenal sama perdana menterinya ini. Ada apa fulan, ente bawa orang-orang aneh? Enggak raja, ini saya dapat tawaran sebenarnya. Tapi saya rasa tawaran ini semestinya raja yang ditawarkan, bukannya saya. Sekarang saya nggak sanggup. Emang ada apaan? Ini bapak nelayan ini dia nemu suatu yang sangat berharga dan saya kira nggak ada yang bisa, nggak ada yang berhak memilikinya kecuali sang raja. Anjing, gitu dia bilang. Oh ada apaan emang katanya? Ini pasti tengokin. Oh ada lu'lu'ah, ada mutiara bagus ini. Rajanya takjub. Wah keren banget ini. Dapat dari mana? Kata si raja ini. Diceritain sama nelayannya. Ya saya nelayan setiap hari mancing ikan, nangkep ikan. Suatu hari saya ambil ikan, dalam perut ikan ada ginian. Oh katanya. Ini tahu nggak ini mahal ini? Iya, nanti tahu mahal, makanya nggak ada yang bisa ambil beli ini pada ini. Makanya kita ke tempat ente sekarang, mudah-mudahan ente mau beli. Si raja akhirnya buat memastikan keaslian benda ini dia manggil orang peneliti, coba ente teliti asli nggak ini? Teliti. Akhirnya dibisikin lagi itu. Oh, ya akhir. Syuf fulan, ente punya benda ini yang kecil ini, itu ini mahal luar biasa benar. Dan memang saya bisa pastikan gak ada orang yang mampu membeli benda ini dengan harga yang sebenarnya. Jadi benar ente punya teman 3 itu, mereka bagus, mereka jujur semua, gak ada yang nipu. Dan saya rasa memang gak ada yang berani untuk menawar ini dengan harga sebenarnya kecuali aku, kata si raja. Aku akan bernegosiasi denganmu sekarang untuk membeli permata yang indah ini. Berapa? Begini kata si raja. Besok aku akan bukakan rumah hartaku baitul mal, ya kan? Dahulu gitu ikhwan, kerajaan-kerajaan itu ada baitul mal gedenya. Besok aku akan bukakan baitul malku dari jam 8 pagi, tamam. Ente terserah mau ngambil apa aja dari situ, ente mau habisin, ente mau ludesin, terserah. Ambil semuanya, tapi ane buka jam 8, ane tutup jam 4 sore. Dalam tempo 8 jam ini silahkan ente mau ngapain di situ. Setuju? Setuju. Nah, dengan cara ini ane beli ente punya permata. Nah, si nelayannya bingung. Tengok-tengok, ini luar biasa tawaran ini, tawaran yang sangat menggiurkan. Bisa diambil semuanya, apa diunjal beb kalau bahasa gitu beb. Iya, bisa diambil semuanya itu. Baitul mal itu sama dia. Ya akhir. Setuju deh. Deal ya, deal. Yuk, gabil tuh. Tanda tangan segala macam. Sudah saya beli, saya jual. Diserahkanlah ini permata ke si raja. Dan si raja bilang ke pengawalnya, besok engkau bukakan baitul mal itu untuk bapak ini jam 8 dan engkau tutup jam 4. Siap. Si bapak nelayan ini akhirnya apa? Kalau versi sekarangnya sih malam-malamnya itu sudah repot ngelobi truk-truk. Iya. Ngelobi delman-delman, ya kan yang kan cerita-cerita dulu nih ceritanya. Kuda-kuda segala macam, gerobak-gerobak. Tobur antri di depan baitul mal itu. Yang diizinin masuk cuma dia. Jadi rencananya dia masuk, sudah mulai itu.
ngonjalin apa namanya, ngangkatin barang-barang yang di pintu, ntar sudah siap untuk masukin ke mobil-mobil itu. Datanglah besok. Ketika besok ya kawan, bener, tahu-tahu si raja membukakan baitul mal yang besar itu, gede, tahu-tahu baitul malnya gede, segede-gedenya baitul mal itu. Nah, dan si bapak ini sudah menyiapkan truk-truk, menyiapkan apa namanya, gerobak-gerobak di situ untuk membawa harta yang ada di baitul mal itu. Masuklah si bapak ini baitul mal. Ketika dia masuk, dia takjub luar biasa. Wow, alangkah besarnya dan indahnya dan megahnya. Isinya macam-macam. Ada emas-emasan, ada perak-perak gitu. Jadi ini ceritanya si raja membeli mutiara yang dia dapatkan dengan semua ini, ambil semua nggak apa-apa. Ya sudah, masuk di jam 8. Udah mengkhayal ini semua akan jadi milikku katanya. Iya, tuh. Masuk dari kamar pertama, dibuka isinya apa aja di sini. Oh, kamar kedua dibuka isinya apa aja di sini. Kamar ketiga, dari kamar ke kamar, dari ruangan ke ruangan, terus masuk dari solah ke solah. Enggak mentok-mentok. Saking gedenya baitul mal itu. Terus masuk ke dalam. Yang di akhir cerita, ini udah lewat nih ceritanya nih. Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Sampai-sampai akhirnya dia mulai mengkhayal, mulai tergiur dengan apa yang dia lihat. Dan dia mulai lapar ini ceritanya. Dia minta sama algojonya, fulan, ambil aku makanan. Ya, sudah, disiapin makanan di tengah-tengah baitul mal itu, disiapin makanan yang luar biasa, yang wah, yang nggak pernah dilihat seumur umurnya. Makan dengan lahapnya dia makan. Minta minuman disediain, minuman apa aja deh. Terus lagi, ini masih tur dia nih, masih tur dalam baitul mal. Nggak mentok soalnya baitul malnya, saking gedenya. Terus muter. Nah, di akhir cerita sudah tank jam 12 sekarang, padahal jam 1. Dia nggak ngeh. Udah jam berapa ya sekarang? Di luar sana orang pada nungguin. Mana dia si bapak nih, katanya mau mengeluarin hartanya, kok nggak keluar? Malah masuk ke dalam, dia terus masuk ke dalam. Lama kelamaan dia juga kecapean. Karena sekian hari nggak tidur. Ya kan? Sekian hari nggak tidur. Lihat harta yang megah ini dan mengkhayal ini akan menjadi miliknya semua. Makan banyak, minum banyak, ngantuk akhirnya dia. Ini bahaya. Ketika dia ngantuk dan nggak kuat nahan ngantuk itu, udah nggak kuat. Ani tidur sebentar aja deh, sebentar. Jam berapa sekarang? Oh, jam 1, oke lah. Tidur sejam cukup. Besok cukup lah untuk 2 jam 3 jam ambil semua ini. Tak taruh ke depan biar orang pada ngangkut semua, pada ngangkutin. Nggak kuat, dia nggak kuat banget emang, sekian hari nggak tidur. Tidurlah dia akhirnya. Nah, dia muskilah di sini. Ketiduran, kebablasan akhirnya. Lewat jam 2, lewat jam setengah 3, jam 3, setengah 4. Tidur dia. Wah, gitu. Sampai jam 4 kurang sedikit. Sampailah jam 4 kurang 5 dan sampailah jam 4 jam 4 dan si bapak masih tidur dalam baitul mal itu. Apa yang terjadi? Petugas baitul mal, harisnya baitul mal, algojonya baitul mal, nyariin mana si bapak ini, masuk nggak keluar. Tahu-tahu dilihat dia lagi tidur, dibangunin. Bangun kau. Habis waktumu sekarang, sudah jam 4 sekarang. Pas bangun si bapak itu terkejut. Oh, jam berapa ya sekarang? Udah jam 4 sekarang, sudah habis waktunya, nggak bisa lagi. Si bapak itu bilang, Pak nelayan tadi, nggak bisa gitu, aneh belum ngambil apa-apaan. Sebentar, aneh mau ngambil dulu. Nggak bisa, sekarang udah bukan waktunya sekarang. Ente dikasih waktu sampai jam 4 aja. Sekarang sudah habis. Lu nggak bisa dong, aneh belum ngambil apa-apaan. Mau berantem. Dipegang sama pengawal-pengawal itu, diseret akhirnya keluar. Dia berusaha ngambil, ya penting ada yang dicomot deh walaupun dikit. Jangan sampai nggak sama sekali. Nggak bisa juga. Udah jam 4 sekarang akhirnya. Akhirnya keluar. Bukannya keluar, dikeluarin akhirnya dari baitul mal. Dalam bahasa kasih, ditendang dari baitul mal itu akhirnya dengan kasar, tanpa terhormat. Keluar akhirnya dari jam 4, dari baitul mal, jam 4 keluar dan nggak bawa apa-apaan. Dia merasa kecewa. Gimana ini? Masa beginian nggak dapat apa-apaan? Apa-apaan ini katanya? Aneh mau nuntut ke si raja. Besoknya datang dia. Datang ke si raja. Wahai raja,
Ini gimana ceritanya? Emang ada apaan? Kata rajanya. Ini udah masuk Baitul Mal, ane mau ngambil sesuatu, tapi inti, pas sama pengawal inti nggak boleh. Lah, emang kenapa? Pengawalnya bilang, iya Pak, ini ya Raja, ini Bapak ini soalnya lewat dari jam 4 sudah, kan waktunya sampai jam 4. Lah, betul kan? Iya. Bukankah aku bukakan Baitul Mal untukmu dari jam 8 sampai jam 4? Betul. Iya betul. Ya, kalau seandainya engkau tidak mengambil di waktu itu, ya sudah, selesai waktunya. Tapi saya nggak ngambil apa-apaan. Ya salahmu sendiri, kenapa tidur? Salah ente, kenapa nggak dari awal ngambilnya? Marah-marah, mau negosiasi, nggak bisa. Diperlihatkan perjanjiannya kan sudah MOU, sudah tanda tangan, nggak bisa. Nangis si bapak itu, nyesel setengah mati, ya nggak? Gigit jari si bapak itu akhirnya. Balik ke rumahnya nangis-nangis, jadi nelayan lagi akhirnya. Yang tadinya sekian hari mengkhayal jadi apa? Jadi nelayan lagi akhirnya. Nah begitu ceritanya ikhwan. Dalam cerita yang gharib ini, cerita yang aneh ini, cerita perumpamaan. Nah tahu nggak siapa nelayan itu? Siapakah sosok nelayan itu? Itu adalah kita ya ikhwan. Nah kita ini, sosok nelayan itu. Yang mana sekarang kita mendapatkan mutiara. Yang kita dapatkan secara free mutiara itu. Apa itu mutiara? Itu umurmu tuh mutiara itu. Waktu, mutiara adalah waktu. Bener nggak waktu itu lebih mahal daripada sekian ribu harta yang banyak lah? Betul. Kalau seandainya sebaitul mal itu dibayar untuk mengembalikan 1 menit aja, bisa nggak? Nggak bisa. Inilah arti daripada perkataan Imam Ghazali, kullu nafasin min anfasika jauharatun lagi matalaha. Tiap-tiap hembusan nafasmu, tiap-tiap saat waktu itu adalah jauharah, adalah permata, adalah mutiara yang tidak bisa dihargakan dengan apapun. Mahal ini. Bener kalau seandainya teman si bapak tadi, kalau seandainya aku beli ini dengan semua hartaku, nggak bakal bisa untuk apa namanya, untuk menghargainya dengan sebenarnya. Semuanya nggak bakal berani, semuanya nggak berani, nggak bisa untuk membeli mutiara ini. Siapa yang bisa membeli? Cuma raja, dan raja adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nawarin, oh, ane bisa beli. Inti punya modal itu, padahal dari Allah ya modal itu ya. Allah bisa beli. Dan Allah Taala bukakan kita Baitul Mal. Baitul Mal itu apa? Ya sekarang nih di dunia sekarang. Yang Allah Taala bukakan dari jam 8 sampai jam 4. Jam 8 adalah kelahiran, jam 4 adalah kematian. Gitu ya, kawan. Yang sekarang kita berada di dalam Baitul Mal yang penuh dengan harta luar biasa. Apa hakikat harta luar biasa? Hakikat daripada harta yang dilihat di Baitul Mal itu adalah ibadah-ibadah kita. Ya pengajian, sholat, sedekah, haji, wahakata, akhlak-akhlak yang hasanah, tawadhu', tadallul. Itu semua harta-harta yang berlimpah luar biasa banyak di Baitul Mal yang sangat luas tadi. Sekarang kita di dunia sekarang begitu ikhwan. Sama Allah Ta'ala kita buat MOU. Aku beli darimu modal itu dan aku bukakan untukmu Baitul Malku yang penuh dengan harta yang berlimpah di dalamnya, tapi engkau hanya bisa mengambil harta itu dari jam 8 sampai jam 4. Silahkan beramal dan engkau akan melihat daripada pahala daripada amalmu itu dengan syarat amalnya selagi di dunia, dari mulai dilahirkan sampai meninggal. Di antara kita ada yang mengambil dan keluar dengan membawa harta yang banyak, ada kayak gitu. Nah, mereka beruntung. Ya enggak? Silahkan ambil harta sebanyak-banyaknya. Tapi di antara kita ada juga yang penasaran. Wah, keren banget ini dunia ini. Terus bakal mentok, gak bakal mentok-mentok. Gak ada ujungnya. Terus terlena dengan itu semua. Dan di antara kita ada yang wah, furso nih, makan enak di sini. Gak pernah minum enak di sini. Terlena dengan makanan dan minuman daripada harta yang berlimpah di Baitul Mal itu. Dan di antara kita ada yang tidur di tengah-tengah Baitul Mal itu, melewati waktunya dengan kelalaian tidur. Ketika akhirnya jam 4 sudah berdeteng, jam 4, datanglah siapa? Al-Gojo tadi, apa? Petugas Baitul Mal tadi, dia bakal bangunin. Nah siapa itu? Itu adalah malaikat Israel. Dibangunin. Oh iya Pak, bangun. Tamam. Bangun. Ada apaan? Jam 4 sudah. Sebentar. Ini mau ngambil dulu. Nggak bisa. Dikeluarin. Dipaksa keluar dari dunia, dicabut nyawa kita. Ketika datang Israel, sebentar, ane mau sholat, boleh nggak? Nggak bisa. Sebentar, ane mau ngambilin ini, nggak bisa. Udah lewat waktunya.
Kalau seandainya dari awal silahkan kau ambil. Jam 4 nggak bisa lagi. Kalau dari awal engkau bersedekah, engkau sholat, engkau hadir majelis taklim, silahkan. Dan engkau akan lihat hasilnya. Tapi jam 4 sudah, sakaratul maut, selesai semua, nggak bisa lagi. Akhirnya dikeluarinlah orang itu dari dunia, dari baitul mal tadi, dicabut nyawanya. Yang akhirnya keesokan harinya ini orang akan menuntut ke si raja. Nah, artinya apa? Manusia keesokan hari nanti di hari kiamat akan menuntut Allah Ta'ala. Ya Allah, kebalikanlah aku. Wa qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Kata si nelayan tadi, raja kembalikan aku ke baitul mal. Ngapain? Ane mau ambil sedikit aja, nggak apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Ane mau beramal sedikit aja. Apa kata raja? Apa kata Allah Ta'ala? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Nggak bisa, kan ada MOU. Kan sudah sepakat kita dari jam 8 sampai jam 4. Kalau ente ambil yang banyak, ya punya ente. Kalau ente nggak ambil, ya salah sendiri. Kenapa nggak ambil? Nah, itulah perumpamaan yang nyata sekarang. Yang semuanya sekarang kita adalah nelayan yang dibukakan oleh sang raja. Baitul mal yang sangatlah megah, tapi dibatasin waktunya. Engkau boleh ambil dari jam 8 sampai jam 4, maka ambillah sebanyak-banyak yang engkau lihat. Jangan terlena dengan makanan ataupun minuman. Makanlah secukupnya, minum secukupnya, tidur secukupnya. Ambillah bekal untuk ketika keluar dari baitul mal nanti. Jadi kaya beneran. Wah kata soal Nabi. Nah, begitu. Fa idza faraghta fansab. Jangan lalui waktu itu dengan kebingungan, nggak tahu ngapain. Innallaha la yuhibbur rajula sabahlal, dalam hadis. Allah nggak suka dengan orang yang sabahlal. Apa arti sabahlal itu? La yadri ma yaf'al mattafaq kaifattafaq bimattafaq. Nggak tahu ngapain sekarang. Yang ada di depannya dia lakuin, nggak ada planning, nggak ada rencana, wah kata, nggak ada target. Itu namanya rajul yang sabahlal. Allah Ta'ala benci orang kayak gitu. Wah kata, buat target, wah kata, buatlah apa namanya rencana dalam keseharianmu, tertibkan waktumu, baik pun yang bermanfaat untuk akhiratmu, hatta yang bermanfaat untuk duniamu. Yang penting jangan kosong. Wah kata soal Nabi. Dan akhir kali wa ila rabbika farghab, dan senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tujuanmu. Wah kata, jadikanlah Allah targetmu. Ila rabbika farghab, tadarru', bertadarru'lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ikhwan, akhir daripada surat alam nasyrah. Nah, di sini kita akan masuk ke pembahasan surat At-Tin. Pembahasan dalam surat At-Tin walaupun enggak terlalu panjang, mungkin kita akan bahas dalam pertemuan yang akan datang. Dan di sini mungkin Al-Fagir sebutkan ringkasan dulu. Surat At-Tin ini, teman semua hafal surat At-Tin. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Dimulai dengan gasam, dengan sumpah-sumpah. Demi buah tin, demi buah zaitun, demi Jabal Tur Sinin, Tur Sina, dan demi kota Mekah yang senantiasa aman. Nah, itulah sumpah-sumpahnya. Kemudian apa tema yang disumpahin deminya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dengan sebaik-baik apa namanya poster, dengan sebaik-baiknya ciptaan. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu poster tubuhnya dan pola bentuknya manusia adalah paling perfect, paling sempurna. Subhanallah, ini banyak yang dibahas ikhwan, baik pun dari kalangan ulama yang dahulu ataupun kalangan ulama yang mutaakhirin. Makin lama waktu mereka makin bisa, makin ngeh gitu, makin sadar, oh luar biasa sekali manusia ini, berarti sangat sempurna. Tidaklah ada suatu perkara di badan manusia melainkan itu ada manfaatnya, begitu. Kenapa kok ada alis, begitu? Kenapa ada bulu mata? Kenapa jari ada 5, enggak 4 aja atau enggak 6 aja? Kenapa? Kemudian kenapa ada kuku di sini? Wah, itu luar biasa, dibahas banyak oleh ulama, baik pun mutaqaddimin. Imam Ghazali, beliau banyak bahas masalah ini dalam kitabnya Ajaibul Makhluqat, ataupun ulama yang mutaakhirin, baik pun dari segi agama atau dari segi medis, banyak. Intinya manusia adalah makhluk yang paling sempurna dalam penciptaannya. Kita akan bahas nanti apa arti kesempurnaan itu dan panjang lebar. Nah, namun di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
istithna, thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu. Manusia yang sempurna itu semuanya kami akan kembalikan ke keadaan yang paling hina. Nah, ada dua pendapat di situ, apa arti keadaan yang paling hina? Dari dua pendapat itu akan beda tafsirnya nanti dengan istithna yang setelahnya bisa menjadi istithna muttasil atau istithna munqati' wa hakadha. Yang akhirnya nanti Allah Ta'ala gunakan perihal ini untuk membuktikan bahwasanya Allah Ta'ala mampu untuk membangkitkan manusia. Kalau Allah Ta'ala mampu menciptakan manusia dari ketiadaan, maka lebih mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia yang tadinya ada, kemudian dia mati, menghidupkan manusia yang mati, yang tadinya pernah hidup, lebih mudah daripada menciptakan manusia yang emang gak ada tadinya. Mudah yang mana? Mengadakan yang tiada ataupun membenarkan perihal yang sudah rusak. Ini tadi bener nih, rusak, kita benerin, lebih mudah daripada menciptakan yang baru. Nah, itulah kita akan baca nanti di akhir surat. Wa hakadha fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysallahu bi ahkamil hakimin. Insyaallah wallahu a'lam bisawab. Semoga Allah Ta'ala jadikan majelis tafsir, Allah Ta'ala jadikan ini suatu modal untuk kita untuk bisa nanti dengannya Allah Ta'ala memberikan rahmah inayahnya di dunia dan di akhirat, dan Allah Ta'ala memberikan kita kesadaran sehingga kita tidak terlena dari apa-apa yang ada di dunia ini daripada kenikmatan. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk menggunakan setiap kenikmatan dunia, nusakhiru dzalika fi taatillah, kita gunakan untuk menjadi bekal nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak Allah Ta'ala keluarkan kita dari dunia ini dalam keadaan penuh penyesalan, tapi Allah Ta'ala keluarkan kita dari dunia dengan penuh kebahagiaan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa kamal ada nakhtim bid du'a.